Di balik fenomenalnya franchise ini ternyata menyimpan beberapa kisah kelam yang mengharu biru. Sebagian dari aktornya pernah mengalami beberapa kejadian yang mengharuskannya untuk keluar dari waralaba tersebut. Bahkan hingga terlibat kasus pembunuhan. Kejadian-kejadian yang akan kita ulas berikut mungkin mampu menghancurkan kenangan masa kecil kita yang penuh warna-warni tersebut. Dan kalau begitu langsung saja kita ulas kisah kelam di balik layar Power Rangers versi Tokufax Indonesia. Para aktor ternyata tidak dibayar dengan layak. Ternyata di balik kesuksesan Power Rangers season awal, ada kisah pilu yang menyelimutinya. Jika Anda pernah menyaksikan episode The Power Transfer Part 2, season kedua Mighty Morphin Power Rangers, di mana Jason, Trini, dan Zack harus digantikan oleh Rocky, Aisha, dan Adam. Pada dasarnya, bukanlah tanpa alasan. Jika dalam seriesnya dikisahkan bahwa Jason dan kawan-kawan harus pergi ke Swiss untuk mengikuti sebuah konferensi perdamaian dunia, akan tetapi, cerita di balik layar yang terjadi adalah karena sang aktor Austin St. John, Thuy Trang, dan Walter Emmanuel Jones memutuskan untuk berhenti dari serial itu sebab mereka tidak dibayar dengan layak. Bahkan pada episode tersebut, mereka bertiga sudah tidak tampil secara utuh dan harus digantikan oleh para stunt double. Itu sebabnya tidak ada adegan yang menampilkan wajah mereka. Jika ada, itu pun hanyalah footage dari episode yang telah ada sebelumnya. Sebab mereka telah mengundurkan diri sebelum episode tersebut mengudara. Hal itu dipertegas pada wawancara eksklusif dengan Walter Emmanuel Jones, pemeran Zack Tyler, Black Ranger, di TYT interview pada 2015 lalu. Di sana Jones mengaku bahwa ia mendapat bayaran yang sangat sedikit. And here we're gonna do a big film, a large film, and it was like, okay, we got the contracts and they were still non-union. And it wasn't just for the one movie, it was for 3 movies, all non-union, with very little pay, and another 40 episodes. And it was at that point, me being one of the oldest people in the cast, that me and some of the other cast members got together and said, we should at least speak to a lawyer before we sign it. Dikutip dari Huffington Post pada tahun 2014, Austin St. John, mantan pemeran Jason Lee Scott, Red Ranger, pernah mengutarakan kesulitan finansialnya pada tahun 1994, sesaat setelah ia keluar dari Power Rangers, di mana pria kelahiran Roswell, New Mexico tersebut mengatakan bahwa dirinya sempat tinggal di sebuah mobil Jeep sementara waktu bersama anjing peliharaannya. Sebenarnya permasalahan soal bayaran bukanlah terjadi pada saat itu saja, melainkan sejak awal dengan ditandai dipecatnya Audrey DuBois, aktris original pemeran Trini, sebelum diganti oleh Thuy Trang. DuBois dipecat lantaran menuntut gaji lebih. Bahkan saat itu, ia sudah sempat bermain sebagai Trini untuk episode pertama sebelum akhirnya dibuat ulang. Adegan yang menampilkan DuBois sebagai Trini ada dalam Mighty Morphin Power Rangers episode pilot yang ditayangkan 7 tahun setelahnya. Pelecehan terhadap David Yost. Hal menyedihkan juga terjadi pada David Yost, pemeran Billy Cranston, Blue Ranger. Pria kelahiran Iowa 7 Januari 1969 ini memang telah menemani masa kecil kita sejak Mighty Morphin Season 1 hingga ketiga dan juga Zeo. Akan tetapi pengalamannya di Power Ranger Zeo merupakan yang terpahit sepanjang karirnya. Mantan pemeran Ranger Biru ini tidak mendapat peran sebagai bagian dari Ranger Zeo di musim tersebut dan harus keluar setelahnya karena sebuah alasan yang menyakitkan. Ia bahkan mengakui alasan dirinya keluar dari acara tersebut lewat wawancara dengan Noping Spandex pada Agustus 2010. Sebab Yost dihina dengan sebutan faggot yang berarti gay oleh sebagian besar kru yang bekerja di sana. Yost tidak tahan dengan segala bentuk penghinaan atas orientasi seksual yang mengatakan bahwa seorang pria gay tidak pantas menjadi superhero. Bahkan salah satu orang yang pernah melontarkan hinaan atas David Yost adalah Bryan Cranston, seorang voice actor untuk beberapa tokoh monster di season awal. Bahkan uniknya, nama Billy Cranston pun diambil dari nama belakang Bryan sendiri. Ironisnya, Cranston pernah mendapat peran sebagai Zordon di movie Power Rangers 2017 dan membuatnya menjadi salah satu aktor yang cukup diperhitungkan. Setelah Yost meninggalkan Power Rangers, ia berusaha untuk mengubah orientasi seksualnya dengan mengikuti terapi konversi selama 2 tahun. Akhirnya, ia mengalami gangguan syaraf yang mengakibatkannya harus mendapat rawat inap psikiatris selama 5 minggu. Setelah keluar, ia pindah ke Meksiko selama setahun dan akhirnya bisa menerima keadaan dirinya dengan seksualitasnya tersebut. Kasus pembunuhan oleh Ricardo Medina Jr. Bagi penonton Power Rangers Wild Force, tokoh Cole Evans, sang Ranger merah dalam seri ini merupakan idola bagi setiap anak. Sosoknya yang pemberani, kuat, namun juga penyayang dan bersahaja membuat siapapun ingin menjadi sosok dirinya. Tapi siapa sangka bahwa sang aktor pemeran Cole, yakni Ricardo Medina Jr., pernah terlibat kasus pembunuhan.
Dikutip dari BBC News pada 1 Februari 2015, Medina ditangkap setelah diduga menikam teman sekamarnya yang bernama Joshua Shutter hingga tewas sehari sebelumnya. Shutter ditikam di perut dengan pedang di sebuah rumah di Green Valley, sebelah barat Palm, California. Permasalahannya dipicu oleh pertengkaran antara Medina dan Shutter akibat masalah sepele, yakni kekasih Shutter yang salah memarkirkan mobil pada halaman rumah mereka. Ironisnya, Medina kemudian menelpon polisi sesaat setelah dirinya menikam Shutter dengan mengaku bahwa ia telah membunuh rekannya tersebut. Medina awalnya ditahan dengan jaminan $1 juta, tetapi tidak ada tuntutan yang diajukan kepadanya dari jaksa distrik karena adanya permintaan penyelidikan lebih lanjut hingga ia dibebaskan pada 3 Februari 2015. Medina mengklaim bahwa ia menikam Shutter untuk membela diri. Akan tetapi, pada 14 Januari 2016, ia ditangkap lagi dengan tuduhan pembunuhan sehubungan dengan berkembangnya penyidikan atas kasus tersebut. Pada saat itu, Medina menghadapi kemungkinan hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 26 tahun. Pada 16 Maret 2017, Medina mengaku bersalah atas tuntutan pembunuhan berencana tersebut secara sukarela. Dan pada 30 Maret 2017, Medina pun dijatuhi hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kasus penembakan terhadap Jason David Frank. Sama halnya dengan selebriti kebanyakan, Jason David Frank sangatlah dicintai oleh sebagian besar fansnya. Akan tetapi, ternyata dirinya juga memiliki haters. Seperti pada kasus berikut. Dilansir dari Phoenix News Time, pada acara Phoenix Comic Con di Phoenix, Amerika Serikat pada 25 Mei 2017 silam, seorang pria bernama Matthew Sterling harus ditangkap oleh pihak yang berwajib setelah berencana untuk menembak mati aktor pemeran Tommy Oliver tersebut di acara itu. Pria berusia 31 tahun tersebut menerobos masuk dan berhasil melewati pemeriksaan keamanan dengan membawa sebuah senapan, 3 buah pistol, beberapa pisau, penyemprot merica, dan juga shuriken. Dengan berpakaian hitam ala tokoh Marvel The Punisher, Sterling memang berniat untuk membunuh sang Ranger hijau yang saat itu menjadi bintang tamu pada acara Phoenix Comic Con tersebut. Belakangan diketahui bahwa Sterling mengalami gangguan jiwa. Indikasi tersebut mengarah pada keterangan bahwa ia menganggap dirinya adalah versi hidup dari The Punisher itu sendiri. Bahkan Sterling juga diketahui pernah ingin membunuh GDF sejak 15 tahun sebelumnya. Beruntung, aksi tersebut digagalkan oleh pihak keamanan dan sang aktor Jason David Frank tidak mengalami luka apapun. Bagi Frank, insiden ini adalah pengingat untuk meningkatkan keamanan acara Comic-Con di seluruh dunia. Kematian Thuy Trang. Thuy Trang adalah aktris pemeran Trini Kwan, Ranger kuning di season pertama Mighty Morphin Power Rangers. Setelah memutuskan keluar bersama Austin St. John dan Walter Emmanuel Jones dari franchise yang telah membesarkan namanya tersebut, ada kisah tragis yang menimpa dirinya. Pada 3 September 2001, Trang mengalami kecelakaan mobil di dekat San Francisco dan wafat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Saat itu, Trang sedang menumpang dalam mobil bersama dengan seorang mantan aktris bernama Angela Rockwood. Kronologis kejadian tersebut terjadi pada dini hari waktu setempat, dan kecelakaan disinyalir akibat pengemudi kehilangan kendali sehingga menabrak pembatas jalan. Rockwood dan sang pengemudi selamat dalam insiden tersebut walaupun mengalami luka yang cukup serius. Naasnya, Trang mengalami nasib malang. Wanita kelahiran Saigon, Vietnam 14 Desember 1973 tersebut harus meregang nyawa akibat cedera pada bagian kepalanya sebelum akhirnya dinyatakan meninggal pada usia 27 tahun. Tubuh Trang dikremasi seminggu kemudian pada 10 September dan abunya diletakkan di Rose Hill Memorial Park di California, Amerika Serikat. Prosesi pemakaman dihadiri oleh sejumlah rekan-rekan mantan aktor dan aktris Mighty Morphin seperti Amy Jo Johnson, David Yost, Austin St. John, dan Walter Emmanuel Jones. Bahkan pada episode Power Rangers Time Force yang berjudul Circuit Unsure pada 20 Oktober 2001 merupakan episode yang dibuat sebagai tribute penghormatan kepada Trang. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komen dan subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.